Oke, balik lagi sama kita, Christian Bong dan Alfi Romi. di Indo Music Talk-nya Indo Music Gram. Hari ini kita akan ngebahas, sebentar. Kita ngobrol berdua dulu. Gue ke distract banget. Aman bang. Guys, Aman. hai pertama ke situ kali ya? Hai, pertama ke situ betul. betul. Ya, tapi gak apa-apa, ini gak usah di-cut. Oke. Oke, kita akan bahas dangdut dulu ya. Wah, karena ini hal yang bisa dibilang selalu dibawa oleh Indonesians di Betul. luar negeri, dan orang luar kalau ngebahas Indonesia tuh pasti kalau nggak koplo, dangdut, Ya betul, kalau ngomongin musik ya. Koplo, dangdut, keroncong. keroncong atau Niki, Niki. High School in Jakarta. Iya, oke, Ya, betul. sama ini Voice of Baceprot. Voice ya. of Baceprot, betul. Ya, tapi ngomong-ngomong nih, mungkin gue ngelihat dangdut ini sekarang lagi luar biasa banget ya. Betul. Lagi naik banget. Di mana-mana trending. Iya, sampai dijadiin film, sampai remake film apa tuh Jablay. 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 Bukan bilang Jablay. Jablay juga film. Ada. Filmnya judulnya bukan Jablay. Ya, mendadak. Oh iya, dapat mendadak dangdut ya. Mendadak dangdut. Ada teaser, ada yang Iya. ngomong ya. Mendadak dangdut ya. Jadi betul. mendadak dangdut di remake ya. Betul. Dari yang tadinya Titi Kamal, Betul, jadi Anya Geraldine. Anya ya Geraldine kan? ya, keren banget. Terus udah gitu juga ada sosok-sosok baru yang luar biasa banget kayak Denny Caknan, Betul. Happy Asmara, Darboy Gang. Banyak deh. Banyak banget. Dan habis itu juga Bahkan nge-fusion. nge-fusion. Hip hop fusion. dangdut. Oh iya, Wah. benar. Kemarin Garam dan Madu Garam ya. dan Madu. Tapi buat kalian penting gak untuk mendapatkan pengakuan dari yang senior-senior ini? Dengan senang mereka- hati kali ya Bang. Cuman kalau kita, gue gak tahu untuk kalian. Cuman kalau dari gue, kalau misalnya berkarya, kayaknya gak perlu dengerin validasi orang gitu loh. Selama kita happy dan enjoy untuk ngelakuin sih, penonton mungkin akan bisa ngerasain juga gitu. Ngomong-ngomong nih soal dangdut nih, Ya. ada juga nih grup yang bikin dangdut jadi musikal. Wah, itu Musikal itu kan Broadway ya, betul. US style. Betul. Jadi musikal. Perdana gak sih nih? Perdana kayaknya perdana. Kayak di Indonesia perdana. Langsung kita sambut aja ya, dari tadi udah Yes. barusan ngasih input juga nih di Betul. kuping gua nih ya. Kita langsung sambit Sambut. musikal dangdut. Musikal dangdut, luar biasa banget ini ya. Ini- Mungkin boleh saling kenalin satu-satu. Oh, dari yang sebelah kiri dulu boleh? Hai teman-teman, aku Aulion. Halo, aku Ganta. Halo, aku Raffi Agustiana. Wow, Colorful musikal. sekali ya, Colorful sekali. Hari ini juga meja kita. Meja kita buas banget ini. Custom, ini custom. Kita harus saya thank you dulu ya, meja udah disiapin gini. Iya, Mas. Oh, skenario-nya begitu ya. Iya. Bukan kalian ya? Oh. Ini kita nyari banget ini. Oh iya. Riset banget. Really ya. appreciate it. Jadi- Ini gitu. betina semua ini. Oh, Iya, betina. kayaknya ya. Oh. Dari guratan-guratan dari Oh, lipatannya dari sih ya. guratannya. Oh iya. Lu bisa nilai gitu ya? Bisa. Keren. Jadi belakangnya agak mengkerut gitu. Kalau Amazing. maksudnya sering duduk. Iya, betul. sering betul, duduk. betul. Betul, Iya, betul. belakangnya. Amazing. Agak mengkerut. Iya, karena Amazing. betina. Kalau yang cowok emang gimana, Kak? Kalau yang cowok dia Mungkin lebih lurus gitu lebih ya? lurus sih kayaknya. Iya. Lebih lurus. Sama ada yang lebih gitu, kulit lebihnya gitu. Keren. Paham. Oh Iya iya, kan? paham. Tapi kadang lebih, kadang enggak gitu. Tergantung kan. Ya, tergantung kalau Tergantung, dingin iya, dia betul. rada. Kalau dingin ya, kalau dingin memang harus Amazing. lebih di disclaim gitu ya. Iya. Ada-ada aja. Kita balik ke obrolan musikal dangdut. Betul. Yeay. Kenapa musikal dangdut harus musikal, dan pertanyaan lainnya mungkin boleh diceritain dulu deh dari intronya lah. Ya. Nah, tuh yang punya tuh. Yes. gue emang dari dulu emang pengen bikin musikal. Cuman pengen bikin musikal yang colorful juga sesuai sama konten-konten gue kan. Dan Oke. ternyata setelah gue research, dangdut tuh paling colorful dan paling bisa diapa-apain gitu. Dan ternyata tuh dangdut tuh banyak cabang-cabangan lagi, ada dangdut koplo, dangdut yang Jawa. yang rocknya juga ada, yang Jawa, yang segala macem banyak banget. Dan kayaknya ini emang momennya juga sih. Dan musikal dangdut tuh mungkin pernah ada, cuman belum zaman sekarang belum ada gitu. Jadinya it's time.
Itu dia. Mungkin kalaupun ada juga namanya bukan musikal dangdut. Tapi ada bagian dangdut di dalam sebuah musikal. Iya benar. Kayaknya begitu. Bumbu-bumbu doang kan. Bumbu-bumbu. Kalau ini benar-benar main course. Memang betul sekali. Yes. Dan gue juga udah nonton kemarin pemutarannya meskipun pemutaran ulang ya. Tapi I can feel Oh my everything. god, thank you so Yes, much. thank you Luar biasa. Joget pasti joget ya? Gak joget enggak. Kan. Beberapa bagian tubuh kecil yang joget. Bagian tubuh kecil ya ada. Bagian tubuh kecilnya ada. Iya. Dangdut tuh gitu. Oh gitu ya. Minimal ada yang joget lah. Oh minimal ada yang joget. Luar biasa. Itu tadi kayak belum kenalan semua nih. Yes. Sebagainya. Sebagai. Soalnya kan Sorry. case-nya kan kalau di IG kayaknya rame banget. Cuma hari ini cuma 3 ini. Iya. Nggak mungkin. Ada di sini tuh, di belakang Oh di belakang ya, di luar. Iya ya, nanti ya gantian. Ntar diedit ya. Ada aja ganteng. Oke. Apa tadi? Aldion ini sebagai siapa sih? Aku sebagai sutradaranya dan berperan sebagai Rizal di musikal dangdutnya. Iya. Rizal nih pokoknya keren banget Rom. Kalau di ini keren banget. Penampilan pertama muncul aja tuh. Wah ganteng banget nih. Tepuk tangan langsung. Tepuk tangan. Pecah tuh ya. Tepuk tangan. Pecah banget. Oke lanjut lagi. Kalau aku Gantos sebagai case-nya. Bukan main case ya. Namanya siapa? Maksudnya Namanya case-nya siapa? siapa? Case-nya namanya Gugun. Oh Gugun. Gugun itu sebagai ini temennya main case-nya itu, sahabatnya itu. Terus dia kayak mau ngomongnya kayak gitu kemarin. Iya tahu ya. Kan? Ya gitulah pokoknya. Gugun. Gugun. Kalau aku Raffi Agustiana sebagai songwriter, terus juga berperan sebagai Jay Bahari. Wah ini nih. Ini Jay. kunci dari. Kunci. Jadi di cerita apa ini mungkin kita namanya udah lewat ya kita cerita aja ya namanya. Jadi story-nya nih orang dari kampung idolizing orang dari kota yang dibikinnya kayak agak kayak Dewa. Elvis, agak kayak Rhoma Irama anjing. Pokoknya gue liat anjing ini fusion dari luar dan Indo nih. Betul. Terus dia bener-bener ngerti aja lagi cara buat meraninnya kayak gitu. Emang berpengalaman semua bang? Pengalaman semua ya. Ini Masya Allah, tabarak Allah. Ini kita gak tahu bang sebenarnya ketahuan ini fake apa ori kita gak tahu. Oh iya gak tahu ya. Oh kita gak tahu ini kita lagi di dalam. Tebak. Karena jago banget actingnya. We don't know either we play them or they play us. Oh my God, Among Us. Shit. Oke. Nah mungkin cerita awalnya kan soalnya kan soundtracknya itu Ku Kejar Kau Sayang sebenarnya kan udah berapa tahun lalu. Betul. Iya jadi ini adalah berangkat dari gue kuliah jurusan perfilman dan dapat tugas untuk bikin film. Dan ternyata filmnya itu juga tentang seorang pembantu rumah tangga yang pengen ketemu sama idolanya. Terus gue kepikiran kayaknya seru deh kalau misalnya dibikin musikal, dibikin dunianya lebih gede lagi, lebih seru lagi gitu. Jadi gitu, baru kepikiran sih pas udah mau bikin musikal, kayaknya cerita itu aja deh diangkat jadi musikal, dikembangkan. Tapi awalnya tuh emang pengen udah expect bakal segede gini apa kecil-kecil, kayaknya sederhana dulu konten deh gitu. Kecil banget lagi, bahkan dulu kan kayak short film anak kuliahan aja gitu. Dan ternyata bikin gue mendorong untuk bikin yang kayaknya coba deh bikin yang gedean dikit gitu. Karena sebenarnya itu juga kayak selebrasi gue untuk ini sih. Dari dulu tuh nahan terus nih kayak nanti deh. Karena kan bikin musikal susah ya. Udah kerja sama banyak orang dan segala macam. Tapi sampai kapan begituin terus gitu. Sampai akhirnya yaudah kayaknya it's time deh. This is it ya. Kamu keren banget Kak. Amazing tepuk tangan. Makasih udah lahir ya. Makasih udah lahir. Tepuk tangan lagi. Iya, ini hubungannya mereka juga lucu banget nih. Kemarin lu ngerilis single ya sama grup musik lu ya. Terus Iya. dibikinin MV-nya sama dia. Oh iya bener. Ya, MV di IG itu. Bener iya. Amazing, Support you banget, guys. yes. Kalau kalian berdua kan emang udah lama bener proyekan. Betul. Dari- Bahkan yang Ku Kejar Kau Sayang yang nulis tuh berdua kan ya? Iya. Iya, jadi tuh sebenarnya kalau boleh cerita dikit, lagunya tuh emang buat soundtrack si short movie-nya Aulion Tugas. Terus gue di sini cuma nambahin ref ya kalau nggak salah. Kalau nulis bareng, terus waktu itu juga yang produsir Ananta Vini. Shout out Sumpah to yang Ananta versi awalnya Vini. Iya, dari Terus itu udah waktu lama banget ya, waktu masih belia kalau nggak salah ya. Masih belia ya. Sekarang Belia. nggak belia. Sekarang udah belajar dari pengalaman. Terus ya udah dari situ ya Yon, dari situ
berkembang lagunya dan gue juga sama Olion iseng-iseng suka bikin lagu gitu sih. Iya, cuma itu paling kalau buat gue ya tentunya mungkin bagi banyak orang juga soundtrack itu yang paling ngena. Lagu Ku Kejar Kau Sayang itu. Coba Kak. Iya. Hanya kamu yang ku kejar hingga ujung dunia sampai akhirnya Kita kan hidup bahagia. Amazing. Tepuk tangan Keren banget. Tahu. Nggak tenang ya, gue bukan skrip kok ini. Gue beneran suka. Amazing. Gue beneran suka. Udah Jadi emang close tadi ya? Tadi udah close ya. Iya itu berarti benar-benar dari tugas kampus yang akhirnya dihidupin lagi setelah beberapa tahun lewat. Iya. Wow. Siapa? Ada orang yang mendorong. Iya, siapa bohirnya? Iya. Wow. Siapa gadun di belakang ini semua yang membayarkan semua ini? Ayo musikal aja, jangan Iya. cuman gitu. Iya, siapa? Dari Nuya kali ya. Oh, dari Nuya. Dari Nuya. Dulu tuh gue sempet kebayangnya tuh manggung musikalnya di teater-teater kecil aja gitu. Oke. Terus kata Nuya ya go big or go home gitu. Jadi yaudah kita Wow, langsung wow. ke panggung I yang like the gedenya spirit. gitu. Keren sekali ya Miss Susantono. Shout out to Hello Nuya. Saya tuh Hela Nuya. Kita panggil Kak. Ada kesini mereka. Dia ada kesini. Gak guys. Siap tuh kita ya. Siap. Siap banget. Tapi ada yang unik bang sebentar bang. Gimana tuh? Gue dari teman dalam ini. Oh, sebenarnya. gimana? Dari tim lah. Ternyata Kak Aulion ini first time direct teater musikal. Oke. Bener ya? Bener banget. Kok kalian tahu ya? Oh my god. Ada tim riset. Bentar. Ada di situ tadi. Ada lagi tim belum riset. selesai. Ada Oh, lagi. ada fun fact-nya apa? Ada lagi. Ganta ini first time main musikal. Bener kan? Kok tahu Kak? Mainnya lagi gimmicknya. Itu dia. Iya, Ada lagi. Apa lagi? First Belum time kelar. apa nih? Musisi-musisinya first time nyanyi atau ngaransemen dangdut. Bener ya? Iya. Betul. Itu betul. Nah, sedangkan dangdut ini tuh bisa dibilang kayak apa ya, musik kebanggaan Indonesia ya. Masya Allah. Orang tuh kayak sensitif sama dangdut gitu. Ada orang Malaysia nyanyi dangdut langsung over proud mungkin kayak, oh itu di Indonesia tuh, Indonesia gitu. Iya. Nah, siapa nih orang yang ngenalin kalian tentang dangdut lebih dalam gitu? Oh, semacam kayak Ah. guru permisinya gitu ada gak? Kalau dari gue gurunya Raffi. Oke. Ini dia ini. Iya. Makanya ini jadi Jay Bahari. Betul. Jadi gini sebenarnya kan kalau gue tuh kan aslinya dari Indramayu, real dari Pantura. ini Real dari nih. Pantura dan Core, emang. core. Jadi kalau misalnya dulu tuh awalan bikin dangdut udah Raffi aja gitu dan alhamdulillah kita bekerja sama musisi-musisi yang open juga dan gue juga sama mereka ngobrol banget, sama Olion juga ngobrol banget, kita cari referensi-referensi yang sekiranya udah lagu ini udah banyak dikenal sama orang-orang Indonesia gitu, kayak misalnya kita ngambil referensinya dari Fangkot, ada yang lagu yang Fangkot, terus ada yang referensinya juga mungkin yang balad juga yang versinya Lesti gitu-gitu, Elvis Sukaesih dan banyak, dan kebetulan gue juga tumbuh kembang gue tuh wow. Kalau subuh tuh gue dengerin lagu dangdut. Oh, bukan ngaji ya? Nggak, jadi fun fact, kalau kalian dengerin lagu musikal dangdut tuh kayak ada agamanya terus kan, kayak ada selipan agama, karena gue tuh dulu dengerin lagu adat Alwi. Sama aku juga. Oh, bener. Umiana. Gitu. Oke, percaya. Serius Kak? Jadi kayak setelah sholat subuh tuh lagunya itu dulu Hadat Alwi yang ada sajadah apa gitu-gitu. Terus habis itu langsung diganti sama almarhum bokap gue jadi lagu dangdut Inul gitu-gitu. Jadi mix between that. Jadi kayak Bentar. Berarti bokap waktu pas abis lu dengerin yang ada Talwi, dia nih dengerin juga nih yang sekuler iya, kayak gitu. jadi nyokap tuh Hadat Alwi dan lalala, bokap dari dangdut jadi mix. Wow, mix. Jadi makanya lirik-lirik yang kita buat juga kayak ada dangdutnya terus akhirnya ada selipan minal aidin gitu-gitu. Apa izin? Ini gue ngelihat waktu pas ada salah satu adegan gitu, dia kayak ngedorong main cast-nya. Bau sampah atau apa? Oh iya. Oh yang Bau busuk. Itu dapat banget sih untuk kayak apa ya? Wow. Kaum sombong
Tapi itu hanya acting ya, itu hanya acting ya. Itu Oh hanya iya, acting ya. tahu Aslinya aku aman. humble banget. Tahu. Kan profesional. Kan Amazing. profesional gitu. Thanks to Aulion Tapi yang itu direct. pertama kali juga lo diambil yang musikal dangdut atau? Kalau musikal gue ini yang kedua kali. Yang pertama di Jakarta Move-In. Oke. Di musikal sekolahan yang pertama kali juga sama Nuya. Itu waktu itu perannya serius sih, jadi bapak, jadi dokter gitu. Oh. Oh, tapi bukan songwriting bukan? Bukan songwriting. Gue pertama kali sama Aulion, habis itu bikin ada beberapa project juga. Terus sekarang alhamdulillah diajak Aulion buat musikal dangdut. Tapi ya Bapak Raffi ini kalau di industri musik mah banyak dikenal sebagai stylist. Oh iya. Iya. Iya, Iya kan? Masya Allah iya. Mungkin boleh spill beberapa musisi yang dulu handle gak? Sebenarnya jadi gue tuh berangkat fashion stylist dari sama Swastiari namanya, Ajeng Swastiari, shout out to Ibu Ajeng. Itu udah megang Titi DJ, terus Agnes Mo. Ini stylist ini. Terus Aku. Sama oh iya. Jadi abis itu kan sama Swastiari, terus sendiri juga, terus megangnya kalau udah sendiri udah Afgan MC. Terus Aganta, Aulion, JKT48 gitu-gitu. Jadi JKT48 lumayan. Jadi gue tuh sedikit tahu kayak seru deh sama musisi tuh gitu ya gitu. Apa yang ngomongin apa ya? Sorry. As stylist. As a stylist. Banyak musisi juga gitu. Outfitnya gitu. Iya. Oh berarti lu tahu dong musisi mana yang dandanannya jelek gitu, tahu berarti lu ya? Sebenarnya mungkin nggak jelek ya, cuman tak tahu arah aja. Oh, tahu arah ya? Jadi kan kayak kita bimbing gitu. Itu karena ada yang rekam sini. Oh makanya iya. bahasanya begitu. Harusnya nanya ntar nanyanya. Nanya ntar. Siapa yang jelek Siapa dan sih gitu? Listen we don't judge ya. Don't judge. Tapi gue juga mau nanya deh, balik lagi nih karena gue udah nonton ya, mungkin hopefully setelah ini ada leg 2 ya. Dan ada Amin. ada yang Aja berikut-berikutnya ya. juga gitu. Cuma ada satu adegan yang gue ngeliat pas lagi ngejar ke kota atau kemana yang dibikin jadi kayak adegan. Oh iya. Itu kocak banget, itu ide siapa tuh? Ada kayak Tuh. Gue tuh pengen banget musikalnya tuh sederhana tapi kelihatan megah gitu. Nah salah satunya adalah menghadirkan kembali musikal yang kayak pentas-pentas anak SD. Yang misalnya ada yang jadi pohon, ada yang jadi mobil, ada yang segala macam gitu. Dan ini adalah kayaknya ini saatnya deh untuk ngeluarin kerendeman-kerendeman itu di musikal ini. Jadi kayak Mas Queret yang ala-ala Jepang gitu. Iya, sumpah Iya, kayak gitu betul. Rom. Jadi ada yang jadi ngikut-ngikutin ini ya. ada yang jadi ini, ada yang jadi kalau kita, aduh goblok banget itu apa sih istilahnya? Roda. Jadi terus green screen gitu. Ada terus gerobak gitu kan. Jadi bagian yang kalau kita jalan cepet tuh ininya yang gitu orang anjir. Angin gitu-gitu. Oh, itu sumpah itu di situ gue Berarti itu kena sih. nggak cuma orang doang, berarti ada itu juga ya apa? Kostumnya Ini juga. sign jalan anjir. Luar biasa. Sign jalan. Tapi orang di situ Iya. gue kena sih gue liat. Thank Wah you. anjing gue kocak banget. Oh my God. Karena itu rekaman ya gue tahu kayak gue coba lihat. Semoga ya. Mungkin kalau di live gue lebih ketawa lagi. Iya, sih. iya. Berarti harus ada. Semua. Amin. Keliling-keliling Harus Indo ada lah. sih. Mau sponsorin Kak? Ya, bisa itu bisa kita atur itu. Ya cuma soalnya kebanyakan kalau gue lihat di musikal yang zaman sekarang, kalau yang kayak gitu-gitu dimunculinnya tuh lewat visual layar. Iya. Enggak yang orang, enggak yang Oh iya. Tapi emang dari awal juga Aulion pengennya bener-bener konsepnya emang DIY gitu sih. Bener-bener yang kayak musikalnya niat tapi crafty juga. Karena emang inline sama dia kan yang selalu Indofitgram crafty. banget ya. Iya, oh my God. Shout out to Indofitgram. Ya, tapi gue mau nanya deh, Ganta ini dulu waktu pas Aulion jadi content creator udah tahu belum? Udah tahu banget. Aku ngikutin stop motion. Aku belajar juga stop motion. Sumpah. Iya. Coba bikin coba. Sekarang. Soalnya kita taunya dia dari cover-cover masuk kursi anjir. Masuk kursi naik, kakinya muter Tahu ya kan. Aulion dari dulu banget Kak. Tapi emang kelihatan bisa ikut bisa acting di musikal. Emang. Iya, lu nilainya dari mana? Iya. Audisi. Oh, ada audisi. Aku juga audisi juga. Audisi. Oh, lu bukan ordal, lo ikut sini lo anjing gitu, bukan kayak gitu. Tetap ada di audisinya. Oh tetap ada audisi. Aku tuh juga open dan ngajak-ngajak content creator juga yang kayak potensial untuk ikut musikal dan mereka bener audisi kan. Bener audisi. dan segala macam. Dan ternyata emang talented. Jadi ini pure dari penilaian kita gitu. Thank you. Bukan karena Ganta content creator kita harus terima gitu, enggak sih. Diundang pun tetap audisi. Betul, Nyanyi audisi. sama baca skrip gitu. Itu first time di dekan web. Betul. Ini videonya. Tiba-tiba ngedit sendiri. Siap. Aduh. Kagak ada tuh kita dapet tuh file-nya. Tiba-tiba ada.
Nah, ngomongin audisi nih, ngomongin audisi. Apa kriterianya apa ya sih? Apakah bisa nyanyi pasti kayaknya bisa nyanyi Bang. Iya, maksudnya kan lu baru pertama kali bikin ini. Gimana cara lu bisa menilai ini layak apa enggak gitu? Sebenarnya nggak harus bisa nyanyi. Tapi pas nyanyi tuh kebawa rasa dangdutnya. Jadi vibes itu yang kita kayak ini orang dangdut banget deh gitu. Iya. Atau nih orang improvisasinya bagus gitu. Gitu-gitunya sih. Oh jelas kepilih cengkoknya ini Bang. Iya. Tapi kalau nggak salah lu nggak banyak atau bahkan nggak banyak ada lead nyanyi kan ya di situ? Enggak banyak. Enggak ada number spesial, tapi aku ada nyanyi. Iya. Ada partnya. Tapi kalau audisinya tuh jadi sebelum ketemu offline kita ada online audisi dulu, kirim videonya, habis itu kita panggil offline-nya gitu sih. Karena biar mempersingkat waktu ya teman-teman gitu, takutnya kayak kelihatan nyata atau enggak gitu. Jadi yang suaranya bagus banyak banget, tapi kita mau cari dia vibing gak sih sama dangdutnya, karena menurut kita termasuk Aulion, yang penting tuh vibes-nya sih. Kalau misalnya nyanyi itu kan ntar bisa bareng-bareng gitu, karena kita percaya kalau karya yang baik tuh diciptakan bersama. Insya Allah. Luar biasa banget ya. Luar biasa banget nih memang nih. Berapa orang berarti total yang all cast gitu? All cast ada 27. 27? Ada 27. Itu udah termasuk yang kayak jadi pohon? Udah. Cast dan Itu kru? udah termasuk gue juga. Cast dan kru semua berapa? Berapa bisa 100 something. 130-an. Luar biasa. Memberikan lapangan pekerjaan untuk banyak Masya Allah. di ekonomi yang sulit ini. Betul sekali. Membantu Ayo banyak sekali. Kemenkraf, halo. Kemenkraf, dukung kami ya di Wonderful Indonesia. Tapi sebenarnya kan kemarin tampil di GBB ya. Iya. Yang which is sebenarnya kalau mau dibilang dari limitasi mungkin sangat di satu tempat yang fans musikal datang dengan beli atau mungkin undangan, whatever lah. Ada sebenarnya kalian nih ada rencana gak sih buat kayak yang roadshow atau yang mungkin skalanya kecil tapi banyak orang yang bisa ngerasain penampilan itu dengan harga yang lebih murah atau mungkin gratis gitu? Pengen banget, semoga ada sponsor sih. Amin. Iya. Kalau pengen banget dan gue rasa emang musikal tuh kalau bisa tuh nggak di Jakarta doang tapi emang bisa keliling-keliling yang lain gitu. Iya, soalnya banyak yang DM juga Kak kapan ini ke Bali gitu, kapan ke Bandung. Waduh, gerobaknya tuh susah. Gitu, ada gitunya. Iya. Gubernur-gubernur kepala daerah. Mau support musikal dangdut, yuk. Langsung DM aja. Nanti kita crop kayak video-video yang ini deh. Iya, bisa. Halo Kementerian Ekonomi. Yang minta-minta sponsor ya. Kita crop kayak. Jatuhnya proposal. Terus kalau untuk secara pengembangan cerita nih ya, kan mulainya lagu. Dari lagu Alone dan film pendek untuk menjadi sebuah pemutaran 2 jam ya. Itu kan susah ya. Kayak ketemu bahwa ada trio Gegana, ada karakter yang seperti Ica, Jai Bahari gitu. Ketemunya tuh Bekasyong. Iya, maksudnya kan Margondo. apakah itu kan nama tempat yang itu Plesetan. berapa lama prosesnya dan yang paling nyumbang ide itu siapa berarti? Prosesnya dari mungkin Februari kali ya. Februari sampai 3 bulan, 4 bulan untuk bikin satu ceritanya. Jadi biasanya kalau kita ngerjainnya itu dari plotting karakternya dulu. Terus dari karakternya itu jadi tahu nih kayaknya dia butuh lagu deh. Dia butuh lagu nih, gitu-gitu. Sedangkan untuk nadanya, untuk nada lagunya tuh sebenarnya aku kan sama aku. Jadi Formal banget. Saya. Nggak apa-apa. Saya kan sering bikin sama Anda ya, sama Raffi gitu. Kita tuh sering bikin lagu, tapi nggak tahu lagunya mau diapain. Betul. Nah, kayaknya enak nih dimasukin ke Musdang jadinya. Iya. Jadi seru banget sih kayak ini Believe It or Not. Wow. Sehari tuh kita bisa bikin 3 lagu gitu-gitu. Oh wow. Karena gue gak tahu ya kayak mungkin karena vibesnya kita enak kali ya gitu. Jadi satu hari bisa 3 lagu, abis itu kita kayak oh ini lagu yang ini nih. Terus kita kalau misalnya lupa gak dapat liriknya kita cari dulu kayak pendalaman karakternya dia orangnya kayak gimana sih gitu-gitu. Termasuk ya kalau misalnya kita ngomongin masalah yang kreatifnya ya banyak sih, kita semua nyumbang ide. Kita bertiga ya, ada gue, Aulion dan juga Maruf. Kita benar-benar kayak apa ya nama-tempatnya ya, Margondol, Bekasyong gitu. Terus kayak trio Gegana itu juga geng, beneran ada geng, itu geng gue di SMP.
Oh sumpah, based on beneran true ada, story. Based on true story. Ada nama geng Gegana, tapi aslinya geng gampang nafsu. Kayak Asli- marah terus. Oh, nafsu marah. Nafsu marah. Dikira aku nafsu makan. Iya. Karena aku badannya besar. Oh Iya, iya, benar, begitu, benar, benar. nafsu makan. Gitu. Nafsu Jadi benar-benar. makan, iya, benar-benar. Jadi Bisa, benar-benar kita benar-benar pengen banget ini relate ke masyarakat Indonesia, makanya kita nggak mau yang berat-berat isunya, yang benar-benar orang keluar tuh ketawa hahihi tapi masih dapat pesannya, tapi masih ada rasa hangatnya gitu-gitu sih. Tapi sempat kepikiran gak di dalam plannya tuh kayak kan musikal dangdut nih, coba cast-nya cari 1 atau 2 musisi dangdut yang emang udah dikenal gitu. Ada gak sih sempat kepikiran kayak gitu? Sebenarnya WOD itu penyanyi nggak dangdut dangdut. juga sih. Oh iya, Iya, nggak dia dangdut. nggak. Tapi dia bisa banget cengkok dan Iya. segala macam gitu. Iya, jadi- Kalau itu sih ada banget Pengen. gitu. Tapi kepentok. kayaknya nggak Nggak apa ya, ini ya. masih ada rasa impossible-nya juga gitu loh. Sama Karena kan musikal nggak cuma perform aja gitu, tapi Betul. harus datang kayak misalnya setiap hari latihannya tuh intens juga gitu. Nah itu Iya. yang kita Oh iya itu dia Rom, bagian betul. susahnya. Iya, jadwal Bagian sibuk. susah dari sebuah proses musikal tuh gue baru inget. Latihannya lama dan Lama, intensif. Betul. Nah ya gue penasaran dah gue. Kan di musik kan ada skrip skrip per orang adalah masing-masing skripnya lah. Iya. Pas lagi show itu pernah ada yang improvisasi gak sih? Pasti Kak. Oh, pasti? Pasti itu. Kadang kan pasti? kita kan di show sama di latihan kan beda, ada penonton. Terus penonton hari pertama, penonton hari kedua kan kadang reaksinya beda-beda juga kan. Itulah di situ otak kita diuji untuk improvisasi gitu. Karena salah pun juga wajar gitu. Karena ngomong pelan pun kedengeran ya? Iya, napas aja kedengeran kan. Itu yang gue maksud aku. penasaran loh. Ini Itu- orang apal it- banget ya. Itu namanya seni teater. Tepuk tangan Suganta. Tadi katanya pertama, coach sekarang udah jadi coach ya. Itu kata orang juga katanya nggak apa-apa, salah namanya teater juga kayak gitu. Oh, ada. Namanya show langsung live gitu. Gue tuh melakukan pendekatan kayak misalnya si Ganta ini kan ada satu gengnya, terus Gegana kan ada gengnya, terus ya banyak geng-gengnya gitu. Dan gue tuh open sama mereka, kira-kira kalian nyaman gak kalau jokesnya kayak gini. Nah terus mereka work it out bareng. Ya, Misalnya kayak gue lebih nyaman gini, terus gue balesnya gini ya. Iya kayak kocak nih gitu. Jadi emang mereka berimprovisasi juga. Bener. Dan somehow juga ini ya janjian juga hari ini Iya. kita begini yuk Iya, gitu. Itu bisa juga betul. gitu. Janjian. Show 1, show 2, show 3 itu kadang beda-beda Kak. Tapi ada yang satu hal yang lucu, gak tahu ya di kamera kelihatan atau enggak. Jadi ada Pila Raya siapa? Ya, Pila itu dia tuh setiap show bawa makanan jajanan ganti-ganti terus sambil ngegosipin. Kadang waktu itu bawa kue basah, bawa martabak, jadi tuh bener-bener lucu banget, rujak. Beda-beda. Jadi misalnya ada adegan di depan, mereka bener-bener rujak kayak apaan tuh berganti Beneran terus. makan gitu. Jadi tuh yang bener-bener kadang-kadang kayak suka gue harus ketawa, harus out dulu, masuk lagi gitu-gitu. Nah, nahan ketawa Nahan juga ketawa kan. susah banget. Ketawa gimana tuh? Tapi pernah ada yang kelepasan gak kayak Kalau ketawa gitu? Kalau ketawa enggak sih. Wah aman berarti ya. Tapi kalau aku ceritanya ini kan ada adegan sedihnya. Nah waktu latihan tuh biasa aja. Tapi pas di panggung tuh bener-bener aku nangis gitu Kak. Beneran nangis sedih. Kayak ini ya dia namanya masuk ke cerita tuh kayak gini gitu. Bener nangis. Soalnya Ganta nih geng protagonis. Oh Ada iya. lagi geng Gegana itu antagonis. Oh iya. Jadi cerita dia memang yang cerita yang akan kayak gitu. Ya, Amazing. jatuh-jatuh itu naik. Itu sampai nangis berarti profesional sekali. Profesional. Enggak lah, enggak itu enggak bisa kontrol berarti. Para director butuh aktor baru. Ganta. Aku maunya jadi horor, jadi hantu. Oke crop lagi yang tadi. tadi ya crop tadi. Terus tapi ini sebagai sebuah karya musikal dangdut, depannya musikal nih. Proses untuk, ini kan lagu, tapi waktu pas di lokasinya berarti kan banyak brainstorm lagi ya sama Cast. musisinya gitu. musisinya, Terutama betul. ya sama Hario ya berarti ya. Iya Mas Yang Aryo. itu proses untuk misalnya adegan, bam ada lagu itu siapa yang ngarahin gitu? Oke, itu dari gue sih. Jadi gue sama tim gue, kita tuh bikin video board. Jadi adegannya begini gitu-gitu. Masih ngasal-ngasal gitu loh, kayak ada gambar apa ditempel dan segala macam. Jadi dia tuh ada bisa ngerasain vibes-nya kayak gimana gitu. Nah dari video itulah yang mereka jadi explore kayaknya adegannya Ya. musiknya kayak gini dan segala macam.
Oh. gitu. Jadi gue ngasih visualnya dulu, jadi mereka ngebayangin dari situ. Iya. Soalnya kan unlike, jadi musikal dangdut nih, kalau musikal itu kan biasanya musisinya di bawah ya. Di bawah dan nggak kelihatan. Kalau ini di atas di panggung. Iya. Live kelihatan show. gitu. Jadi kayak lagi di kampung gitu lagi. Iya. Ada, lo tau gak sih kalau om itu loh, om palapa itu juga kayak Om palapa gitu-gitu orkes musik. Sorry. Yang di situ mulu ya. Yang di situ mulu yang sambil joget-joget. Iya, yang pakai face batik gitu-gitu. benar-benar mereka kayak ngebangun settingan dangdut kampung gitu lah. Benar-benar emang, ya pokoknya di panggung, terus udah gitu ada things happen di bawah, ada yang joget, ada yang ditarik ke atas kayak gitu lah kalau. Bisa gue tebak pasti colorful pasti kostumnya. Benar gak sih? Kostumnya ya pakai batik gitu ya. Mereka pakai ada face batik warna-warni gitu. Nah itu waktu pas live mereka ngelihatnya kan sering kadang-kadang ketutup sama ini. Mereka berarti tahu untuk ininya dari mana? Ada in-ear monitor dari FOH gitu kayak. Lagu ini standby 3, 2, 1 gitu langsung. Sumpah cuma dari gitu. Ya. Sebenarnya nggak aman, sebenarnya itu bahaya. Iya, harusnya makanya. kan emang ada TV ya? TV. Karena kan di beberapa scene ada yang ketutupan sama set kan. Makanya ya. Nah kayak gitu tuh itu operan dari FOH, tim-timnya. Wow, shout out to all the musicians. Shout out to all musicians. Berapa lagu berarti total lagu yang ada di musikal dangdut ini? Wah, gue lupa lagi berapa ya. Pak, kayaknya 20 nyampe gak ya? 20 lebih kayaknya. 20 nyampe. Soalnya 20. Ada reprise. Soalnya ada reprise, ada yang Oh, ada yang nggak dirilis ke ini juga streaming service. Ada. Berarti semua original song. Iya. Nah, kenapa memilih original song semua gitu? Nggak mau. Nah ya itu juga gue penasaran Iya. karena setiap gue cerita ke teman-teman tentang musikal dangdut, semuanya kalau di musik ya, teman-teman di industri musik, semuanya kaget. Hah? Gak ada yang baru, gak ada yang udah terkenal, baru Masya semua. Allah. Hah? Gitu. Karena memberikan kita kebebasan untuk ganti-ganti lirik juga sih. Betul. Dan emang gue seneng banget ternyata nulis lagu. Jadi love it. Jadi ini saatnya deh. This is it Platform again. yang tepat untuk bisa bikin lagu gitu. Makanya kemarin juga baru aja disubmit ke AMI Awards. Halo AMI Awards. Halo AMI Awards. Tolong. Semoga di Tolong. Mas Igun. Langsung mention. Iya ini berarti musiknya ini berarti penting banget. Bro. Betul, karena ada banyak loh, maksudnya kayak bisa jadi ditarik penonton juga misalkan kayak musikal dangdut, Kujar Kau Sayang atau musikal dangdut Lost Doll gitu misalkan gue gak tahu ya. Kan Lost Doll tuh lagu Denny Caknan yang cukup populer gitu. Jadi ngebait juga. Berarti kalian gak ada kayak strategi untuk bisa narik penonton dari lagu populer berarti ya. Semua original. Pure dari ya udah karyanya musikal dangdut gitu, Kujar Kau Sayang ya keren. Gitu. Iya memang. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Ini benar-benar memang tidak mengambil dari nama yang sudah besar. Iya. Tapi sesuai kalau lu nonton ceritanya lu ngerti sih ya. Ini memang spiritnya di sono. Gue lagi nunggu tur ke Bekasi. Bekasyon. Ternyata maksudnya gue juga ngomong ke Aulian gitu. Sebelum gue nonton dan setelah gue nonton tuh kayak impresi gue berbeda total gitu. Karena ternyata pas nonton emang spiritnya begitu bro. Spiritnya apa yang ngomongnya ya? Rakyat banget ya? Iya rakyat banget. Norak Iya. gitu, norak. Noraknya iya dapet, rakyatnya juga dapet gitu. Bener-bener apa ya? Nyanyian sebagai yang, aduh apa tuh judulnya yang selalu dinyanyiin rame-rame. Aku jarang sayang. Bukan. SBY. Kita semua bisa. Kita hanya Iya itu PRJ. Iya PRJ. Nah itu juga dapat banget setelah gue nonton. Sebelum gue nonton gue kayak apa ya rasanya ya. Maksudnya apa ya. Tapi setelah gue nonton dinyanyiin waktu pas ada bagian yang kayak susah gitu. Yang nestapa gitu loh bro. Dinyanyiin wah ini dapat gue. Tapi kalau favorit scene lo yang mana Bong? Maksudnya dari musikal? Favorit scene gue itu waktu pas dia ketemu lo. Oke. Ya udahlah ya. Agak spoiler. Agak spoiler ya. Oh iya sorry. Ntar kita bahas lewat WhatsApp aja ya. WhatsApp. Tapi gue harap apa ya pemutaran yang berikutnya ini bisa benar-benar dinikmatin sih karena unik bro. Ceritanya unik. Oh mungkin ntar turnya pemutaran dulu. Oh, bisa. Sebelum off air ya. Iya bener ya.
Halo gubernur, kepala daerah. Gubernur Bekasi. Ini tapi barang bagus Rom. Tinggal nunggu Masya ketemu Allah. ada yang ini aja. Ini barangnya bagus Amin, ini. amin, amin. Ayo brand-brand. Iya nih brand-brand nih. Yuk. Yang pengen lokal banget. Betul. Hyper lokal. Hashtag Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia. Support UMKM. Kemenkraf. Lagi. Nah terus ini apa namanya. Next nih kita bahas. Wah ini nih. Aduh kayak berat ya. Wah ini berat banget sih ini. Wow. Setelah. Waduh. Gue langsung gini. Siap. Setelah mengetahui Iya. pasal 28. Enggak dong bang, itu beda bukan. Bukan. Cicai. Kan kalian show kalau nggak salah bukan kalau nggak salah emang di GBB ya, Geraha Di Bakti GBB, Budaya ya. yes. Itu sesuai ekspektasi kalian nggak? Maksudnya misalkan lokasi kan kayak berpengaruh gitu ya. Contoh festival musik lah. Kalau ngadain di mana sih utara tuh, mungkin yang datang ya bisa ditebak kayak gimana. Kalau di GBB ini sesuai ekspektasi kalian nggak market penontonnya yang datang gitu? Sesuai. Sesuai ya. Ya, karena lokasinya juga di tengah juga. Oke lah, di Tengah-tengah, pusat, tengah, di pusat. pusat. Iya, terus juga dari kapasitas teaternya tuh GBB juga paling enak gitu. Karena gue butuh, emang dari ide awalnya tuh gue butuh riser buat artis dangdutnya dari bawah ke atas gitu. Jadi kerasa artisnya dan di situ ada gitu. Oh di GBB udah jadiin. Udah. Terus respon Hidrolik itu. Oh. Love it. Iya, Kayak Rey hidrolik. Mysterio gitu bang ya? Beda. Oh beda ya? Beda kalau dia loncat. Bam. Iya harusnya gitu loh kemarin. Aku nyambruk. Kan rada ini. Nah ini reaction dari penonton terutama Gen Z itu Iya gimana sih? Gen Z terutama Gen Z, Gen Alpha gitu. Wah, Gen Alpha Cipung Generasinya ya. Danta tuh gimana sih berarti? Cipung tuh Alpha ya. Beta. Cipung beta ya. Beta. Kalau Charlie Nggak. setiap band. Aku bergetar. Ya itu. Ya. Gimana reactionnya? reaksinya? Dari gue tuh ngumpulin kritik dan saran banget dari orang-orang. Dari yang sepupu-sepupu gue juga pada nonton, yang masih SD, yang masih SMP. Terus ada orang tua juga yang nonton dan ternyata mereka terhibur juga. Dan meskipun jokesnya ada yang kekinian tapi dibawa karena cast-nya ngebawainnya dengan sangat bagus. Jadi mereka juga nyampe komedinya gitu. Dan emang itu tujuan awal gue sih untuk bisa dangdut tuh bisa dinikmatin sama semua orang. Jadi itu sih yang pengen diciptakan. Iya. Soalnya dangdut ini kan bisa dibilang beberapa tahun terakhir banyak yang mau memperluas marketnya ya. Jadi biar nggak di kayak tadi mungkin Raffi bilang di Indramayu, mungkin nggak di Indramayu doang. Makanya dibawa sama Denny Caknan dan Happy Asmara DKK sampai ke Jakarta. Sampai bahkan Farel Prayoga juga nyanyi lagunya Abah Lala sampai ke Istana Negara ya. gitu. Maksudnya kan sub genrenya dangdut ya. Ojo dibandingke ya. Iya. Nah terus kalian udah sempat dapat reaction dari si nama-nama besar di dangdut ini gak? Kalau nama besar Kayak mereka ngasih komentar, ngasih pendapat. kita gitu. tuh ini ya. Paling Kayaknya belum ada ya. Enggak. Kita tuh sempat undang pada nonton. Cuman gak ada yang bisa. Tapi alhamdulillah selain, maksudnya kalau misalnya ngomongin dari yang dangdutnya sih kita belum ya. Tapi kalau misalnya dari yang lain ada musisi-musisi yang datang kayak Teh Yura dateng gitu-gitu. Terus iya. siapa lagi ya? Banyak lah gitu, ada Riz Candika, ada Enzi gitu-gitu pada suka gitu. Dan surprisingly mereka responnya tuh beda-beda. Yang mereka suka tuh adegan yang mana, lagu yang mana tuh beda-beda semua gitu. Jadi ya alhamdulillah responnya positif dan mereka juga bisa ngerasa kayak oh dangdut tuh ternyata nggak cuman yang kayak gitu ya gitu, dalam artian kayak cuma satu stuck di situ aja gitu, tapi bisa karena banyak banget genre yang kita bawa, kayak ada dangdut yang ada rocknya, ada Anime. ada reggae, kita ada genre namanya nggak tahu ini brand apa enggak, namanya Konimax Koplo Anime Remix gitu. Kalau anime. Koplo Anime Remix gitu. Udah ada lagunya di digital streaming platform. Iya, itu adegan juga kayak jangan dibahas nanti jadi spoiler ya. Oh iya betul, tapi lagunya seru. Ada dangdut Broadway juga. Dangdut Broadway, jazzy gitu. Tapi buat kalian penting gak untuk mendapatkan pengakuan dari yang senior-senior ini? If possible gitu kan misalnya. Dengan senang hati kali ya Bang. Cuman kalau kita
gue nggak tahu untuk kalian. Cuman kalau dari gue, kalau misalnya berkarya, kayaknya nggak perlu dengerin validasi orang gitu loh. Selama kita happy dan enjoy untuk ngelakuin sih, penonton mungkin akan bisa ngerasain juga gitu. That's the point. That's point. Sama core dari dangdut sih, kayak menurut kita dari rakyat untuk rakyat gitu. Jadi kayak kita nggak memandang whoever you are. Kalau misal kalian menikmati yang kita suguhkan ya, we are happy about it. Thank you so much. Tapi God bless kalau you. pengen banget tonton, pengen banget. Pengen banget, Kita tuh pengen undang-undangin juga gitu. Oke, ini dia reaction dari Amazing. Enggak. Coba soalnya gini, kalau dangdut itu kan kayak yang tadi Romi bilang ya. Di beberapa musisi, terutama yang mungkin emang kerjaannya fokus full dangdut gitu ya. Ya. Ini kayak semacam, ini kayak ibaratnya udah kayak agama lah gitu. Mereka tahu mana yang benar, mana yang enggak gitu kan. Ya. Jadi ketika ada tiba-tiba bocah muncul gitu, Ya. yang gak ada sejarah dangdut sebelumnya, tiba-tiba bawa musikal dangdut, kan yang umum terjadi dinasehatin gitu. Tapi pernah gak ada yang kayak, Oh alhamdulillah enggak sih. Alhamdulillah enggak. kamu sembarangan banget. Sepuh gitu 100 tahun. Dimarahin gitu ya. Kayak di genre lain juga ada kan ya. Broadway Genre juga itu ada kan kayak budaya gitu. barat. Gitu, bisa ada gak kayak Hip hop gitu kan ya kalau nggak salah ya. Yang sering Ada ya. nggak kayak Oh, ada nggak yang bully kamu? Broadway itu budaya US, budaya Iya, barat. kenapa dangdut ini gitu? Keroncong harusnya. Dia culture-nya alhamdulillah kita mengambil dari rakyat Indonesia. Thank you, wonderful Indonesia. kalau kakak-kakak mau kasih saran, langsung ke Aldian ya. Iya langsung kawin aja ya. Aku gak mau overthinking. Kawin aja. Nah kan tadi senang-senangnya bang nih. Iya. Nah tapi ada gak sih cerita yang bikin kalian tuh terharu dengernya gitu? Mungkin respon dari orang. Iya, Atau respon apa, dari keluarga. penonton. Gue Oh, nggak itu ada. nyangka banyak yang nangis lagi. Oh iya? Iya kayak di beberapa scene, terus di ending juga setelah kelar tuh Oh bener. banyak yang nangis. Kamu Tapi- juga nangis. Aku juga Beda, kalian terharu karena menyelesaikan. Iya. Tapi ternyata kayaknya pada terharu juga karena mereka terhibur banget mungkin jadinya nangis bahagia gitu. Oh iya bener-bener. Itu yang ada lagi. Gak nyangka banget sih. Oh ternyata Pada ngomong gak karena apanya gitu? Karena mungkin karena mungkin karena sederhana kali ya. Kayak ngerasa Iya. relate terus sederhana terus terhibur dengan jokes-jokes receh kita. Karena kita bener-bener kita tuh emang, gue dari awal juga kan gue speech di depan kan untuk opening kan. Iya. Gue bilang kalau mau ketawa boleh, mau nyanyi boleh dan segala macam boleh, supaya yang nonton tuh udah nggak usah jaim-jaiman deh, nggak usah tepuk tangan cantik gitu, nggak usah, langsung aja keluarin gitu. Dan ternyata penontonnya seru-seru sih. Iya. Pada barbar juga gitu. Beres nonton ada ini gak sih? Kayak interview penontonnya gitu ada kan? Ada. Nah ini dia, kita punya videonya. Oke. Nah. Oh. Beginiin ya, pencet gini ya. Oh iya. Iya ini keren sih. Iya, itu tadi kan salah satu. Iya, salah satunya ada. Oh iya. Ada yang nangis kan tadi. Ya tadi yang baju ini, baju gajah. Baik. Tahu lagi. Nggak, tapi kalau dari interview penonton yang paling, ada nggak yang kayak ternyata dia kayak pernah ngalamin yang mirip banget sama. Ada gak sih? Kayaknya enggak ya. Kalau Aku pernah Kayak dengar misalnya, ada yang nge-DM gitu. gue tuh Ica dulu gitu, ada gak yang kayak gitu gitu atau Kalau ke idol. Oh kalau gue ada pengalaman lucu. Jadi kan yang nonton tuh benar-benar range umurnya banyak kan. Terus jadi kayak ada yang bilang kayak, kok kamu bisa kayak ampun Haji Rhoma Irama gitu. Kamu kok gimana gitu-gitu. Karena mereka benar-benar relate kayak yang kata-kata terlalu. Jadi tuh Ibu-ibu ya? ibu-ibu. Jadi banyak banget ibu-ibu yang ngefans sama Jay Bahari. Gue kayak beneran ngefans. ya beneran ngefans. Kan banyak yang bawa ibu-ibunya saya, Kak Raffi ada yang mau ketemu sama Jay Bahari. Terus kayak, iya tante dulu tuh nonton waktu sama Ida siapa gitu-gitu. Aku kayak, iya tante. Padahal gak tahu gitu. Dan itu lumayan amazing sih karena jadi mereka jadi nostalgia juga. Walaupun dengan jokes-jokes yang mungkin yang zaman sekarangnya mungkin mereka gak tahu. Tapi ada beberapa part yang mereka mungkin kerasa nostalgic, ikut joget bareng gitu-gitu sih. Jadi Kena ke semua market berarti. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. gue cukup heran tapi gue salut ya. Meskipun gue cuma nontonnya di layar gitu, karena kemarin sempetnya di situ. Karakter developmentnya tuh, ini subjektif aja ya. Karakter developmentnya tuh dalam banget. Alhamdulillah. Kayak udah kalian udah ngelakuin ini for the last 10 years gitu. Gue gak tahu karena memang, gue gak tahu karena seberapa besar
dampak bahwa ini kalian lakuin di atas kesederhanaan dan temenan. Ya. Karena yang gue tahu kan yang gue datang ke musika lokal selama ini banyak yang profesionalitas. Memang audisi dan memang meritokrasi lah. Ya. Lu masuk karena lu jago, yang ngadain misalnya Nuya gitu ya. Karena memang dia udah kebiasa tangan dingin bikin yang bagus. Ya. Jadi ketika datang kayak kita kayak ngeliat sebuah karya seni. Tapi kalau ini feelingnya gue ya. Kayak lagi lihat teman-teman pentas seni di sekolah in a good way. Kayak gue udah kenal nih orang-orangnya gitu loh. Feelingnya kayak gitu. Jadi karakter developnya kan lu juga, ya kalau gue bahas ini spoiler. Cuma kan karakter developnya kan lumayan ya. Dari apa jadi apa. Kayak udah lama gitu. Maksudnya menurut kalian nih, terutama mungkin Ganta yang temenan dari lu temenan sama Aulion tuh ngaruh gak sih? Maksudnya emang karena udah kenal gitu loh. Nah, kita juga sebelumnya juga jarang ketemunya. Yang ngebantu itu lebih ke kayak, sebenarnya kan aku kan orang baru di sini kan. Tapi kes-kes lain tuh udah sering banget main musikal. Nah, alhamdulillahnya kita tuh per kes tuh bener-bener bonding banget gitu loh Kak. Gak ada yang ngegerombol sana sini, enggak. Jadi bener-bener kayak kita dibantu juga buat ngedevelop ini gimana ceritanya sama yang orang-orang udah sering main musikal gitu, nanti dibantu juga. Nanti mending kamu kayaknya gini deh, bagusnya kayak gini. Coba kalau misalnya kamu jadi ini di scene ini kamu gimana? Nah gitu, jadi diajari juga gimana develop karakternya gitu. Betul. Oh, saling ini ya, saling support. Saling support. Betul itu banget. terharu juga sih. Berarti dunia musikal seperti itu. Soalnya gue gak tahu soal di belakang panggung musikal itu kayak 3 gimana. bulan Pak. 3 bulan iya. Itu iya. Bias pemanasannya juga yang gue pernah lihat tuh kayak gimana Nyanyi sambil lari. Nyanyi sambil lari. Harus stabil ya. Karena kan musikal sambil gerak ya. Iya sambil dance juga. Bener juga. kayak gitu Gue jadi nyanyi kangen sambil latihannya. lari. Ya kayak idol K-pop lah. Terus ada yang apanya kayak latihan. Oh apa barang itu ada juga ya? Vocalizing gitu juga. Oh, siapa itu yang melatih itu vocalizing? Ranu. Halo Ranu. Oh jadi memang pelatih-pelatihnya beda-beda ya. Pelatih actingnya siapa? Kalau acting nggak ada, kita emang dari sebenarnya juga seneng sih, betul kata bilang, kita tuh benar-benar kalau ada scene selain Aulian ngedirect, teman-teman dari cast yang udah biasa juga kayak ngasih tahu kayak bagusnya kayak gini, kita coba lagi yuk gitu-gitu, bener-bener yang kayak ngebantu dan ngebimbing kita gitu. Terutama kayak misalnya ada scene Ganta, misalnya lagi bertiga ya, tadi bilang Aulian juga sempat mention kayak taktukan gimana sih. Jadi tuh bener-bener gak ada yang paling senior, gak ada yang paling baru, bener-bener semuanya gabung jadi satu, dari latihan, jajan, semuanya tuh kita bener-bener bonding gitu. Dan alhamdulillah sih kangen kalian semua. Halo. Iya. Harus ada leg kedua berarti. Tapi kan yang kayak gitu pun juga susah Rom. Maksudnya untuk bisa dapat keakraban itu kadang-kadang kalau terlalu apa ya, mungkin kalau emang merit base gitu ya, memang orangnya karena jago ketemu jago gitu ya. Mungkin waktunya juga gak banyak. Berarti emang semua cinta kali sama Nah makanya ketika bisa jadi, iya emang iya sih Kak. Iya kan? Masuk aja ke dalam cerita ini, ke dalam kesederhanaan ini. Wow. Kita mungkin gara-gara kita akrab juga di balik layarnya, jadi pas di panggung pun tektokannya juga nah itu cair aja gitu Kak. itu yang gue penasaran juga. Chemistry-nya ya. Chemistry. Ada-ada aja. Ada aja. Chemistry-nya memang udah makin Oxford ya. Tunggu kiris. Waduh. Amazing. Aduh. Nah, sekarang ngomongin lagu-lagunya. Lagu-lagu tadi ada 20 katanya kan yang di 20 yang di musikal. Cuman yang dirilis nggak sampai 20. Iya. Nah, itu kenapa tuh? Kenapa milih rilis nggak nyampe 20? Kayak berapa sih yang dirilis? 12, 10. 15 betul ya? Ya. Kenapa tidak dirilis semua? Untuk surprise kali ya. Karena ada beberapa lagu yang itu ngaruh banget sama jalan ceritanya gitu. Iya, spoiler gitu. Karena semoga bisa rerun. Amin. Doain ya teman-teman semuanya. Amin. Tapi kenapa kepikiran pengen ngerilis lagunya secara resmi? Siapa yang ngasih apa? Bukan ngasih. Dorongan. Ngasih dorongan. Ngasih Siapa dorongan. yang ngasih kayak rilis resmi deh. Kalau dari gue sendiri ini cukup egois ya. Gue pengen banget dengerin lagu itu di mobil kalau di macet. Jadi kayak harus
bikin dengan proper deh gitu. Dan gue pengen orang-orang yang di luar Jakarta yang gak bisa nonton masih bisa nikmatin atau masih bisa ngerasain vibesnya musikal dangdut lewat lagu-lagu itu. Jadinya pengen rilis albumnya. Banyak teman-teman yang abis kelar itu juga pada nanyain, ini pengen dengerin lagi kapan dirilisnya gitu. Ada demand juga berarti Bang. Ada alhamdulillah memang. Tinggal sekarang diramein aja di sosmed. Iya benar. Halo. Halo konten creator. Halo. Hai sensor ya gak boleh. Nah terus ada beberapa lagu yang udah ada video lirik sama music videonya ya. Iya. Layar laptop gue segini Bang nih. Tapi musik videonya segini nih, square ya. Nah itu kenapa memilih konsep seperti itu? Kenapa? Gue pengen kayaknya anak-anak Gen Z atau anak-anak zaman sekarang tuh udah lama atau bahkan belum pernah lihat model video yang kayak gitu. Dan ternyata vibes dari lagu ini tuh anjir cocok banget lagi untuk dibikin format yang kayak gini gitu. Jadul ya. Iya, yang gak HD. Itu banyak yang komen kayak, gila ini gue udah 1080 udah HD tapi kok tetap ngeblur. That's the concept sebenarnya. Tapi sulit gak untuk ngedit video kayak gitu zaman sekarang? Oh enggak. Oh, gampang ya? Yang susah adalah gue tuh harus nyari gerakan-gerakan mereka yang wah ini jadul banget nih gitu. Dan kameranya juga gimana ya biar bisa kayak zaman dulu. Karena gue juga ngelihat musik video yang zaman dulu juga, cara style kameranya geraknya kayak gimana itu gue juga belajar juga sih. Riset. Kirain ngerekam videonya pakai ini N-Gag gitu kan. N-Gag gak ada kameranya Kak. Gak ada kameranya. Aduh. Saya kan ketahuan riset, nih. Aku riset. Aku Gen Z kok. Oh iya. N-Gag teleponnya masih begini anjing. Oh iya. Tahu banget. Sepuh. Aku Gen Alpha. Aku Gen Beta namanya Cipung sama Aminah. Kalau Charlie setiap band. Tapi emang nggak berencana untuk ngelirik atau nge-MV-in semua lagu yang udah dirilis ya. Ya Allah kalau ada duitnya mungkin mau. Halo YouTube Music. Halo YouTube Music. Halo TikTok Official Indonesia. Ini udah geng realistis Rom. Udah mengerti bahwa kita harus halo gitu loh. Minimal halo gitu loh. Dijawab mah gak tahu lah. Yang penting minimal Yang penting halo. usaha. aja. Yang penting usaha dan doa. Betul. Pokoknya kita bikin kompilasi halo-halo Halo. Iya, thank you ya. Sponsor Tapi dari yang udah dirilis dengan yang dari semua MV video lirik yang dirilis, orang paling suka yang mana nih? Kalau gue liat kayaknya lebih banyak paling suka Trio Gegana ya. Wah mix banget lagi. Mix banget ya. Mix banget. Karena vibesnya beda. Yang Gegana tuh kayak full di studio. Terus yang kayak kerasa kayak Trio Macan sama Dewi-Dewi gitu. Terus kalau misalnya yang satunya lagi yang Terbakar Cemburu itu vibesnya yang di outdoor yang Yang di Ancol ya. Z gitu-gitu. Jadul juga lagi tuh. Iya. Parah. Sebel banget itu nontonnya, sebel banget gue. Tiba-tiba orangnya hilang. Terus hilangnya bukan hilang rapi gitu hilang lagi. jelek gitu kan. Ada running text kan, atasnya running text. Hilang jelek. Terus ada sendal, aduh sebel banget nih liat nih. Aulion yang nyampe betul emang. Iya. Shout out untuk Ancol. Thank you. Taman Impian Jaya Ancol, we are open. Bekantan maskotnya. Bekantan. Oh lu lebih spesifik ke Dupan ya. Dunia fantasi, kita masih ada beberapa lagu yang bisa bikin video klipnya loh. Nah di situ di Biang Lala bisa tuh. Di kora-kora. Naik kora-kora gak pakai sabuk gitu kan. Seru. Kan. Keren. Menantang muat ya. Muat. Ya ampun. Amazing. Tapi what are the best experiences dari mungkin kalian bertiga deh dari project ini. Apa sih yang paling pelajaran terbesarnya itu apa? Wow, mungkin dari Aulion dulu yang berat-berat kayak gini ya. Wah pelajarannya banyak banget. Apakah financialnya? yang kira-kira cocok buat jadi masuk TikTok gitu. Iya. Oh, Nanti ada gitu. musik-musik. Nanti kita potong bagian ini gitu. Yang sambil nangis gitu Yon. Gue tuh hari ini hari H-1 sebelum show. Itu tuh gue nangis kayak gila gue kayak kapok deh bikin musikal. Oh. Karena tanggung jawabnya tinggi banget. Tanggung jawabnya tinggi. Terus mungkin karena gue terbiasa untuk sebagai content creator yang jarang ngelihat angka.
Jadi gue kira tuh ya udah bikin musikal udah nggak usah lihat angka gitu, jadi nggak peduliin. Tapi ternyata ini tuh nggak bisa jalan kalau nggak ada duitnya gitu. Jadi untuk ngelihat sales tuh penting banget juga buat gue. Ternyata deg-degan juga rasanya kayak, aduh gimana ya kalau nggak ada yang nonton nih, gawat banget gitu. Itu sih. Tapi menurut gue yang bikin berkesan adalah justru cast and crew-nya sih ngerjain dengan sepenuh hati. That's Pada akrab, pada passionate sama apa yang mereka jalanin. Menurut gue itu udah cukup lagi. Arigato. Aku setuju. Me too. Cepet ya. Aku tadi mau bilang gitu. Jadi kalau kita emang misalkan udah nyemplung ke situ, kita harus maksimalin di situ gitu loh Kak. Totalitas ya? Totalitas banget. Kadang kan kayak cuma datang doang atau apa. Nah, kalau kita benar-benar masuk ke situ, terus bonding sama orang-orang situnya, sama krunya juga, jadi bisa jadi muncul aura happy-nya gitu muncul gitu loh Kak. Itu sih di bagian itunya itu bondingnya gitu loh Kak. Nggak bisa dibayar meskipun pakai likes atau komen ya. Iya. No. Tapi kalau ada yang mau sponsorin uang nggak Ya. apa-apa. Halo. Halo orang-orang uang. kaya. Halo uang. Halo uang. Halo BI. Halo Bank Indonesia. Bank Indonesia support. Oh kalau yang menarik tuh nggak tahu ya Bong nyadar atau enggak, bahkan orang-orang propsnya itu pakai baju rakyat. Jadi mereka tuh masuknya tuh benar-benar pakai baju rakyat, benar-benar pakai sendal, benar-benar kayak gitu. Jadi kita juga benar-benar ngobrol sama krunya. Jadi bukan yang tiba-tiba cast sendiri gitu. Kita selfie, ngobrol-ngobrol. Bahkan sayap wing kanan, wing kiri tuh punya wing kanan. Jargonnya sendiri Jargon kita gitu-gitu. di kru wing kanan, wing kiri ada jargonnya sendiri. Oh, ada gitu. yel-yel. Ada Ada sebelum yel. gitu. Coba kalau kamu wing kamu gimana? Jangan. Jangan. Spoiler. Nggak, takut kayak rada sensitif aja. Oh iya, it's okay. Tapi kalau mau sponsor boleh. Ya TTA aja. Berarti waktu kelar sedih banget kali ya. Makanya kita pada nangis. Biasa aja. Biasa. Ini orang yang nangis apa itu? Bener-bener nangis. Pasti di drive dokumentasi ada nangis bukan nangis ya. Ada Orang gini. show keberapa udah Dokumentasi. nangis kah dia? Sambil jalan ke depan gini. Udah merah. Ngeliat dia juga nangis. Apa nih harapan buat penonton dan pendengar yang mungkin baru tahu tentang musikal dangdut, mungkin atau enggak orang-orang yang baru tahu musdang tuh malah dari lagunya malah belum nonton musikalnya gitu. Apa nih harapan dan Sponsor. buat mereka? doa dan harapan saran-saran yang baik gitu. Kita juga sangat-sangat pengen semuanya terhibur dengan lagu-lagunya, sama kayak Aulion juga, kayak semoga dari lagu-lagunya bisa menemani pas lagi di jalan atau yang relate. Kadang kan hidup tuh udah pelik ya Kak dengan isu-isu yang ada, jadi kayak dengerin deh lagu dan album dari Musikal Dangdut di digital streaming platform kalian. Nah, Kalau aku semoga semua orang mencintai dangdut. Dengan musikal dangdut ini semoga yang udah lupa sama dangdut bisa ini lagi, yang belum kenal dangdut bisa ini. Soalnya kan dangdut is the music of my country. My country, oh my country. Nah itu sih. Lebih cinta support UMKM. Kalau dari aku malah semoga sih penonton Indonesia udah mulai ada apa ya gitu. Hah? oh my god, ada aja deh. Gue berharap penonton Indonesia tuh pada nonton musikal sih. Terutama bukan musikal dangdut doang tapi musikal. Karena sekarang musikal udah bagus-bagus banget. Talentednya udah banyak banget orang yang talented. Dan mereka butuh penonton juga gitu. Jadi nonton deh pertunjukan musikal apapun. Karena bisa ngerasain satu project yang passionate. Yang dibuat dari hati itu beda banget rasanya nonton langsung sama nonton di cuplikan-cuplikan doang gitu. Iya. Sama mungkin saya satu harapan lagi, semoga musikal ini bukan hanya di Jakarta tapi di kota lain, karena kita yakin banyak banget talenta-talenta di kota-kota lain sih, dan mungkin juga yang belum kesentuh gitu. Jadi kayak semoga sekali lagi orang-orang yang berwenang dan punya kuasa semoga bisa membantu salah satu bukan cabur namanya karya seni yang mungkin masih baru di Indonesia, supaya bisa lebih menjamah lagi kota-kota lain selain Jakarta gitu. Terima kasih Indonesia. Setuju.
ada loh musikal di Indonesia gitu. Oh iya. Iya maksudnya takutnya ada yang nggak tahu. Iya banyak banget yang kayak kok aku nggak tahu sih, telat deh gitu. Iya tapi memang kayaknya tantangan terbesar untuk musikal itu selain promosi juga adalah emang bisa dapat penonton yang memang betah nonton 2 jam ya. Iya. Karena 3 jam. 3 jam Kak. 3 jam Kita ya? 3 jam. Ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, ada yang sejam juga. Iya, jadi memang attention span-nya kita tahu makin rendah kan. Iya. Makin kesini generasi Alpha, Beta, dan Charlie ST12 makin rendah attention span-nya gitu. Iya. Ditambah kita bikin musikal yang memang Langsung, live, bayar untuk nonton sekali. Iya. Anak-anak baru mungkin ya penonton-penonton baru memang butuh apa ya mungkin butuh dicerahkan lewat sekolah kali. Iya, mungkin kurikulum buat Cipmung dan juga Aminah udah ada kurikulum musikal. Tapi masih ada gak sih ekskul teater sekarang tuh? Kayaknya masih. Kayak ada kok. Dulu kan banyak banget kayak ekskul teater kan. Teater Ada. Dulu apa namanya kalau misalnya ada teater yang kita lip sync apa namanya? Kabaret. Apa ya? Tau gak sih? Iya kayak kabaret. Kabaret ya. Oh, kabaret ya. Iya. Iya, lip sync gitu. Kayaknya kalau beda sekolah gak Beda. kebayang gitu. Iya, di Indramayu sih ada Kak. kabaret. Iya di Indramayu ada kabaret di gue nggak ada kabaret. Masya Adanya kebaret. Kabaret. Bisa aja. Tapi ini mungkin last nih. Ini ada. Oh, ini berat banget ini. Ini berat God. banget. Kita pegang tangan yuk. Oke. Gak. Gini, terakhir. Ini pertanyaan yang paling ini. Menurut kalian, kenapa musikal belum menjadi line up utama di musik Indonesia atau di industri hiburan Indonesia? Wow, terima kasih pertanyaannya. Izinkan saya menjawab dalam bahasa Indonesia. Iya. Tapi Aulion dulu. Iya, Aulion dulu. Kayak kenapa? Kayak bahkan kemarin kita, lu sempet cerita juga waktu submit, nyari kategorinya kok susah. Kenapa tidak di line up yang awal gitu? Menurut kalian why? Mungkin basicnya dari pertunjukan itu sendiri susah untuk dibikin. Mahal untuk dibikin. Jadi untuk bikin musik albumnya jadi dikit juga gitu. Belum dilirik. Makanya gue berharap makin banyak komunitas-komunitas musikal sih untuk ngeproduksi musikal. Sehingga mereka punya lagu-lagu musikal gitu. Gitu. Iya, betul sama kalau dari gue mungkin belajar dari musikal-musikal yang gue tahu ya. Itu kebanyakan lagunya adalah tentang ini ada dialognya gitu loh. Jadi bukan soundtrack dari scene-nya tapi scene-nya itu sendiri. Kebayang nggak? Mungkin kebayang nggak ya? Ngerti nggak? Ya gitu lah gitu. Jadi bukan sesuatu yang mungkin bisa didengerin on daily basis. Jadi bukan sesuatu yang lumrah di Indonesia, bukan stand alone gitu. Jadi mungkin dari situ, berangkat dari situ, kalau misalnya teman-teman banyak yang udah nonton musikal, terus pengen apa sih biasanya nostalgia dan kangen-kangenan bisa dengerin itu. Jadi bisa ke-recall tuh kenangan-kenangan dengan pas dengerin itu. Jadi kayak gue inget nih scene yang ini gitu. Ya semoga ya dengan dukungan dan orang-orang Indonesia. Halo. Kemenkeras sekali lagi. Mungkin itu juga sih Kak dukungan. Kan itu kan tadi kayak mahal, butuh sponsor banyak. Iya, Mungkin dari dukungan-dukungan pemerintah atau orang-orang berpengaruh gitu Betul. bisa jadi buat jalan buat promosi juga. Biar lebih dikenal banyak orang dan menjadi salah satu ini di hiburan Indonesia. Kan gitu. kalau misalnya gini ya, kayak misalnya ada show di Singapura gitu ya, ada show apa, kan itu bisa memasukkan ini apa namanya, income dan Pemasukan turis-turis kan. Jadi kan turis siapa tahu gitu. dari musikal ini bisa ada yang boom terus bisa jadi mengundang para turis jadi Wonderful Indonesia dan Visit Indonesia 2026. Amazing. Minimal harga venue diturunin gitu. Karena itu yang paling berat untuk bayar. Venue mahal. Iya. Minimal mungkin ada venue-venue yang memang bekerja sama kali ya. Jadi memang dia kalau untuk mungkin bisa di-curate juga. Kalau acaranya mungkin yang kayak kalian harganya bisa lebih oke. Kalau acara yang lebih
rilis produk, mungkin acaranya baru publish rate kayak gitu. Iya, karena kan betul. Musdang itu kan lokal banget gitu. Lokal banget, hashtag lokal Hashtag banget. Visit Indonesia 2026. Iya. Betul, bukan adaptasi dari luar, bukan ya kan. Bukan. Oh iya. Itu jadi buat kementerian Iya, kementerian. Kementerian apa lagi sih? Dikit-dikit kementerian ya. Parfum. Ini mungkin endingnya lah, endingnya mungkin Nah, di mana nih bisa nonton konten, mungkin konten behind the scene atau konten video lirik atau musik video, di mana bisa ditonton di mana? Di YouTube aku, di YouTube Aulion. Oke. Atau di Instagram musikal.dangdut. Oke. musical. Berarti di Instagramnya mungkin nanti ada info bakal dari Ran ya. Amin, ya Allah. Iya doain aja, semoga ya gitu. Follow tuh musikal.dangdut ya bener ya? Iya. Musikal.dangdut. Oh, sama ini juga bisa dengerin lagu-lagunya udah ada di digital streaming platform. Iya. Benar. By the way, sorry gue lupa, gue mau nanya satu nih. Boleh, Karena kan boleh, musikal itu kan adalah sebuah project yang seasonal ya. Iya. Kita bisa ngerjain satu, tapi abis itu kayak tadi pas bubar balik lagi ke kehidupan masing-masing. Iya. Profesi kalian tadi kayaknya belum diceritain nih. Profesi kalian tuh apa kalau di kehidupan Oh. non-project ini? Amazing. Mungkin dari Aulian dulu. Aku masih sebagai content creator. Oke. Jadi emang pas lagi bikin musikal dangdut tuh juga masih tetap syuting-syuting juga sih. Oke. Gitu. Karena kalau dari kita latihan juga kan udah ada jadwal-jadwalnya. Kayak misalnya latihannya malam, jadi siangnya tuh ngonten gitu. Gitu sih. Sama aku juga content creator. Tapi aku tipe yang nggak bisa nggak bisa fokus banyak gitu loh. Jadi kemarin waktu musikal dangdut ya aku nggak banyak konten juga, jadi fokus buat kesini gitu. Tapi tetap ada konten. Sama musisi juga, musisi ya, musisi. Oh iya betul. Sama trio aku. Keren. Kalau gue tuh punya personality satu lagi namanya Raffi Pakevi, itu sebagai fashion stylist dan khusus buat Musdang gue tuh benar-benar agak off untuk ngambil job styling karena itu dia sih gue membagi pikiran untuk kreativitas dari musikalnya ini, bikin lagunya, terus ditambah lagi habis itu gue fokus untuk menjadi penyanyi dangdut Jay Bahari, itu emang text time, jadi gue off dulu aja fashion stylistnya, gue fokus untuk bantuin musisi untuk bikin lagu dangdutnya, sama yaitu fokus peran sebagai Jay Bahari gitu. Seni full time artis semua. Amin, Masya Allah. Soalnya tadi gue nunggu kayak gue di Finance, jadi auditor iya. 9 to 5 di Sudirman gitu. Gue tunggu, gue pikir tadi ada. Ada case kita yang lain ada. Oh ada, beneran ada. Ada. Dokter, bidan. Oh iya. Iya. Oh, Fun fact yang salah satu yang jadi gegana itu adalah dokter. Oh iya. Tebak yang mana, hayo. Kasih tahu ya, ntar kita yang menang. Yang cewek ya? iya betul. Semua cewek. Oh my god. Keren. Bener kan, tapi bener. yang di MV pakai baju loreng-loreng ya. Loreng-loreng kan? Betul. Yang betul jawabannya ntar kita kasih aja. Oke, itu guys. Nah Oh sekarang dokter beneran dokter. Iya benar. Jadi kalau kita misalkan lagi latihan tiba-tiba, kak ini kenapa ada biru-biru? Diobatin? Nanya ke dia. Iya kadang diresepin dokter, diresepin obat. Sumpah lucu banget ya. berarti dia bisa nulisnya gimana tuh? Iya. Kayaknya dia nulisnya bagus sih. Selama ini Itu pertanyaan semua orang ya. Tulisnya bagus gak? Gue kadang gak ngerti sama apoteker loh. Oh iya ini. Padahal tuh gak kebaca loh itu. Itu mungkin chemistry. chemistry teman-teman. Oh jadi memang ada yang kerja 9 to 5, ada yang dokter. Banyak lumayan kok. Jadi minta cuti Nah, itu. gitu. Terus makanya latihannya tuh after working hour. Iya. Oke, nah terakhir nih. Terakhir dari yang terakhir. Terakhir lagi. Oh my Betul. god, the last but not least. Kita kasih kalian space buat shout out kepada siapapun yang mau kalian apresiasi di musikal dangdut lah, baik itu kru cast dan Iya, lain-lain. mungkin di sini mungkin gua nggak tahu udah pernah nggak direkam kayak gini. Cuma mungkin if can Ya untuk semua cast and crew aku terima kasih banyak untuk It's okay. It's okay jangan nangis. Kalau gak menangis, aku nangis lah. Karena itu berdua. Iya terima kasih untuk teman-teman Musdang, warga-warga Musdang yang udah mewujudkan mimpi bersama-sama. Semoga bisa bikin lagi ya teman-teman ya. Bisa Amin. ketemu lagi, bisa Amin. berkarya Amin. bareng. Gitu. Oke. Oke. Keren. Kalau aku terima kasih banyak buat Kak Aulion yang sudah membuat musikal dangdut ini dan mengajak saya tentunya. Jadi bisa ketemu Kak Raffi, bisa ketemu teman-teman cast lainnya, kru, volunteer. Yes. Dan yang paling teringat adalah konsumsi
Makanannya enak-enak terus. Aku suka banget. Terima kasih banyak semuanya. I love you. Semoga bisa ketemu lagi. Amin. Wow, kalau gue yang pasti thank you buat Aulion yang udah bikin wadah ya untuk segala kreativitas semua orang dari penulis skrip, musisi, cast, semua kru itu bisa bonding. Gue percaya karena energi positif yang Aulion kasih dan itu semuanya positive vibes. Alhamdulillah selain dari stage ternyata pas dari rekaman juga terasa sama Bong gitu kan. Terus terima kasih juga kepada semua yang udah nonton, yang udah apresiasi sampai detik ini, streaming lagunya, streaming videonya. Terutama buat all of team juga, kalian tahu kalian siapa semuanya yang gak bisa gue sebutin satu-satu. Dan terima kasih juga untuk semua pihak yang sudah mendukung, termasuk sponsor-sponsor. Halo. Halo. Halo sponsor yang Tapi itu sih gue sangat bersyukur. Alhamdulillah semuanya positif, alhamdulillah. Tapi benar-benar kalau misalnya ada saran, ada kritik, kita sangat open karena itu adalah kita percaya yang kita buat adalah dari kita untuk kita semua gitu. Yang gue bilang dari rakyat untuk rakyat yang sesuai dengan core-nya musik dangdut itu sendiri yang bisa dinikmati oleh semua rakyat Indonesia. Terakhir aku mau ngucapin terima kasih yang pasti nonton sampai habis untuk mama papa. Pasti dia nonton sampai detik ini. Iya. Ini video ini ya? Mama Ida. Mama Ida. Mama Ida. Selalu masakin kalau kita lagi bikin lagu. Oh. Dan yang terpenting terima kasih untuk Indonesia Kaya. Indonesia kaya. Indonesia kaya. Indonesia kaya. Bang Kalau Billy. nggak ada Indonesia kaya kita nggak kaya. Indonesia. Itu Amazing. sebuah statement yang udah Indonesia pasti kaya. ya. Kalau nggak ada Indonesia kaya kita nggak kaya. Iya bener sih. Wow. Bener sih. Make sense. Thank you juga buat Indonesia Music Gram yang udah appreciate kita. Yes. Karena gue juga nggak tahu. Ini kayaknya juga mungkin suatu hal yang baru buat Indonesia Music Gram. Maksudnya musikal tuh kan gak banyak dan untuk bisa hadir dan Bong juga terima kasih udah appreciate. Bener-bener Bong salah satu orang juga yang tahu project ini dari stretch kayak Bong gini itu bener-bener yang Iya Bong kan sampai kalian sekarang. berdua datang beberapa bulan sebelum itu diadain. Iya, thank you so much Bong. Terima kasih, Terima Bong. kasih Bong juga. Terima kasih Sama-sama. Indofit. Tapi ganti nama gak sih itu? Individu ganti nama gak sih? Oke, Panjang ya, kita bikin podcast lain. Iya, jadi sebenarnya kita udah siapin orang ya. Oke. Chandra. Tiba-tiba Chandra Leo datang. Aduh, oke, terima kasih. Semoga rerunnya bisa terwujud dan tentunya kalau gue lihat ini alive, setiap project yang very passionate itu ada unsur life changingnya di dalam, bro. Betul. Dan ini gue ngeliat Amin, life changing amin. ke orang-orang di depan kita ini. Iya, gitu. iya, Jadi gimana caranya kalau ini bisa makin banyak lagi orang yang terkena dampak life changingnya kan even better. Amin. So Kemenkraf, jadi Halo. Bapak Sandiaga Uno. beda itu Beda. sudah diganti Oh, sekarang. gak apa-apa dia masih kaya. Gak apa-apa Pak, kalau Bapak mau sponsor. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sobat musik. Thank you. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.